Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Syabani dengan NIM 201250014 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam semester 2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai manusia Pancasialis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang Pancasila terlebih dahulu pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Akhir-akhir ini banyak muncul berbagai versi tentang pemaknaan Pancasila itu sendiri. Bahkan ada kelompok menuduh kelompok lain tidak Pancasialis. Lebih ironis lagi, ada kelompok yang mau mempermak Pancasila jadi Ekasila dan Trisila. Sejak Orde Lama di zaman Presiden Insinyur Soekarno, Pancasila selalu dirongrong melalui paham-paham tertentu yang mencerminkan bahwa ia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitupun di zaman pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto. Namun, lagi-lagi Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara, pemersatu dari berbagai macam perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena Pancasila sangat luas makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, A. Apa itu manusia Pancasialis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pancasialis adalah penganut ideologi Pancasila yang baik dan setia. Jadi, manusia Pancasialis adalah manusia yang sudah menganut ideologi Pancasila yang baik dan setia. Pancasila adalah jalan tengah dari berbagai macam suku dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila adalah pemersatu dari perbedaan-perbedaan cara berpikir kita. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita telah sepakat nih pada 4 pilar bangsa Indonesia, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI atau Wawasan Nusantara, dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. B. Bagaimana cara menjadi manusia Pancasialis? Seseorang yang Pancasialis adalah orang yang memiliki pandangan hidup yang sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang Pancasialis dan bukan hanya menjadi pandangan hidup saja, melainkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga menimbulkan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupannya. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku manusia Pancasialis sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, yang pertama memiliki agama, yang kedua menghargai antar penganut agama yang berbeda, yang ketiga tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sesuai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh yang pertama sesuai dengan sila keempat, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Yang keempat, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sesuai sila terakhir Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial dalam seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, menghormati hak-hak dan orang lain. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang memuaskan atau banyak kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.